Shalom, shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa saudara sehat, saudara diberkati, saudara dalam perlindungan Tuhan. Dan tentunya kasih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia itu melimpah atas kita semuanya. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah tuntunan sorga turun atas kita, arahan-arahan sorga senantiasa hadir atas hidup kita. Sehingga sepanjang hari ini kita dalam rencananya, sepanjang hari ini kita dalam kasihnya, esok, lusa, bahkan dalam seterusnya, kita ada dalam kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingatkan kita supaya kita serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan merindukan saudaraku setiap kita diperbarui akal budi pengertian kita sama seperti yang Tuhan firmankan buat kita. Supaya firman itu hidup, firman itu mengubahkan, firman itu menegur, firman itu menuntun, firman itu membuat kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran. Kita bisa memilah-milah mana kehendak Tuhan, mana kehendak dunia, mana ajakan Tuhan, mana ajakan dunia. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, tentu ada shalom. Ketika kita dalam firman-Nya, tentu ada damai sejahtera. Ketika kita ada dalam pusat-pusaran kehendak Tuhan, tentu ada akselerasi jawaban doa yang kita naikkan. Renungan pagi ini dalam Word of Wisdom, saya akan sampaikan satu ayat terambil dari surat Rasul Paulus di Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jelas bukan? Kehendak Allah adalah kehendak yang baik. Kehendak Allah adalah kehendak yang mendatangkan kemuliaannya. Kehendak Allah adalah kehendak yang tidak menyakiti hati orang lain. Kehendak Allah adalah kehendak untuk kita berdampak bagi banyak orang. Memilah-milah mana kehendak manusia, mana kehendak dunia, dan mana kehendak Tuhan. Saya percaya setiap kita ketika berjalan dengan kehendak Tuhan, maka penyertaannya sempurna atas kita, yang tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Semua penyertaannya diberikan atas kita. Mari kita katakan kepada Tuhan, kita berdoa, biarlah kehendaknya sempurna atas kita, kehendaknya hidup atas hidup kita, kehendaknya hidup atas bisnis, pekerjaan, bahkan keluarga kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat peneguhan-Mu, dan terima kasih pula buat teguran-Mu. Biarlah apa yang kami baca dalam kitab Roma hidup atas hidup kami, sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke kontak saudara, bahkan ke saudara-saudara yang ada di luar pulau, mungkin di luar negeri yang masih ada hubungan dengan saudara, biar menjadi berkat juga buat mereka. Dan apabila Bapak Ibu ada dalam pergumulan, perlu dan rindu untuk didoakan, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan menghubungi saudara. Amin.